Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Salawat dan salam kita sampaikan pula kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TVRI di mana saja Anda berada, kita berjumpa kembali dalam majelis ilmu kita, kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan tentunya pada kesempatan hari ini masih bersama dengan guru kita Dr. Ahmad Lutfi Fatullah. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dokter, hari ini kita akan bahas apa ini? Ini tema baru nih, ya. Tema baru banget, belum pernah kita bahas dalam kajian kita, yaitu bersiwak. Bersiwak ya, kita akan membahas itu dengan tuntas. Dan seperti itu dokter juga sudah membawa alat peraganya. Alat peraga ya. Ya, nanti kita akan jelaskan bagaimana cara bersiwak. Kalau misalnya kita beli siwak, cara makainya kayak gimana? Nanti kita kasih petunjuknya. Iya, luar biasa. Dan kemudian narasumber kita yang kedua adalah Dr. Mujo Nurkholis MAG. Assalamualaikum, dokter. Waalaikumsalam. Iya, alhamdulillah kita bertemu lagi untuk berbincang-bincang ya. Alhamdulillah. Dan yang akan membacakan hadis adalah Saudara Asep Abdul Muhyi. Nah, pemirsa, di samping Anda yang ada di rumah, di sini juga kami kehadiran rekan-rekan mahasiswa dari mahasiswa tafsir hadis Fakultas Usluhuddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan rekan-rekan mahasiswa juga didampingi oleh Ketua Jurusan Tafsir Hadis Dr. Engkos Kosasi LCMAG, kemudian juga ada Pembantu Dekan 2 Fakultas Usluhuddin Bapak Haji Wawan Hermawan MAG. Ya, assalamualaikum. Nah, baik pemirsa, hari ini kita akan bicara mengenai bersiwak, dan tentu kita bicara mengenai kesehatan gigi, kesehatan mulut kita, dan ini sangat penting. Kenapa? Karena mulut ini letak saraf itu di mulut ya dokter ya. Hati-hati dengan mulut kita. Nah, gigi berlubang, kerusakan gigi, ya malas bersiwak, nah akibatnya juga pasti akan bahaya buat kita. Nanti seperti apa akan kita bahas lebih jauh lagi. Namun sebelumnya, mari sama-sama kita akan dengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudari Atik Mudrikah dan juga Sari Tilawah Saudari Desi Apriani yang akan membacakan surat Al-Anfal ayat 11. Mari sama-sama kita simak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, alhamdulillah, dari apa yang dibacakan semoga tadi yang bisa menyejukkan hati kita, yang membacakan kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sebelum kita masuk kepada kajian seperti biasa ya, pada kesempatan ini kami menghimbau kepada semuanya, siapa saja termasuk diri sendiri, yuk sama-sama kita senantiasa secara istiqomah ya menyampaikan sedekah, menyampaikan infak kita, menyampaikan
segala sesuatu yang bermanfaat. Nah, di sini dengan program Gerakan Menghidupkan Sunnah dengan menyampaikan 50.000 per bulan ke rekening di Bank Syariah Mandiri dengan nomor 70329024993. Seperti apa pemanfaatannya? Sekali lagi kita akan mendengarkan dari apa yang disampaikan oleh Dr. Lutfi. Apa sekarang yang sedang dikembangkan lagi, Dokter? Nah, seperti janji kita pada minggu yang lalu, Mas Agus ya, kita akan memperlihatkan bagaimana kita sudah membuat warung Ustadz, tapi yang ngajar itu bukan lagi Ustadz Indonesia, tapi ulama-ulama dunia. Ada ulama Saudi, ulama Mesir, ulama Syria, ulama Jordan. Siapa yang kita kenal yang masih hidup? Mereka punya ceramah, mereka punya kajian, mereka punya ngaji kitab. Itu semuanya bisa kita buka dalam tinggal klik saja. Klik saja. Contohnya silakan sekarang nih bagi yang pegang iPad atau pegang tab atau ada dekat komputer, alamatnya adalah www.warungustad.com. Ini kita mau ngaji Alfiyah, Ibn Malik bisa, Jurumiyah bisa, Miros bisa, Usul Fikih bisa, kitab Maqasid Hasanah bisa, Arba'in Nawawi bisa, Riyadhus Shalihin bisa, Sahih Bukhari juga bisa. Cuman bedanya adalah pakai bahasa Arab. Kita lihat contohnya di sini, ini klik ulama gini, muncul Dr. Yusuf Qardawi, nanti di sini ada Dr. Buti, ada Aid Korni, ada Dr. Wahbah Zuhaili, ada Mustafa Al-Bayhawi, ini orang Maroko ya. Ini Dr. Wahbah, tinggal klik begini aja. Ya. Nanti akan muncul Dr. Wahbah. Ini sayang di sini di studio agak sedikit keganggu sinyalnya, Mas ya. Jadi agak lemot sedikit. Nah, akan tapi bisa digunakan dengan sangat mudah. Sangat mudah. Dan ini filenya insya Allah kalau misalnya kita nih udah bulan Maret ada 1.500 file, Mas. Nah, jadi udah bisa S3, nggak usah dari mana-mana, dari rumah aja. Kalau dulu di Gontor saya sering kayaknya pada bilang gini, kenapa kamu pergi ke Mesir? Kalau Mesir datang ke Gontor. Kenapa kalian pergi ke Madinah? Kalau Madinah datang ke Gontor. Karena banyak alumni Gontor ngajar kuliah di Madinah dan udah ngajar di Gontor. Nah sekarang nih ngapain ke Madinah? Ngapain ke Al-Azhar? Kalau syekh-syekhnya itu udah datang ke rumah sudah kita. Sudah bisa ya, Masya Allah. Nah ini berkat bantuan dari para pemirsa. Kita baca Fatihah dulu ya. Silakan buat pemirsa semuanya. Alhamdulillah punya ide, punya gagasan dan punya hasil. Hasilnya adalah wakaf lillahi ta'ala. Mudah-mudahan semuanya bermanfaat dan semuanya mendapatkan balasan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina Iya, alhamdulillah. Tapi memang perlu juga dokter kalau keluar ya. Kebanyakan yang keluar begitu pulang jadi pengusaha travel biasanya. Ya, baik pemirsa, kita akan masuk kepada kajian kita. Namun sebelumnya kita jeda dulu untuk yang satu ini tetap dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Pusat Kajian Hadis Jakarta mempunyai misi melestarikan ajaran Islam dengan memperkuat kajian dua sumber ajaran, yaitu Al-Quran dan Hadis. Memfasilitasi kebutuhan pendidikan hadis dengan menyediakan sarana perpustakaan dan media penunjang, serta menyebarluaskan ilmu-ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis melalui media cetak dan elektronika. Dengan perkembangan kajian hadis di tempat ini, sehingga banyak para siswa berkunjung untuk lebih mengenal kajian hadis yang harus diterapkan pada kehidupan umat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, melihat kepada apa yang dipersembahkan tadi, saya mewakili student daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan umumnya masyarakat Malaysia amat tertarik dan berminat dengan coursework yang
tunjukkan dan merasakan kosoi-kosoi ini amat menarik dan satu atraktif ataupun alternatif untuk semua masyarakat dan khususnya pelajar-pelajar yang mendalami bidang sunnah untuk lebih minat dan memahami bagaimana kehidupan sirah Rasulullah dan seterusnya. Dan bagi cadangan pula, saya merasakan kosoi-kosoi ini sepatutnya lebih di-upgrade. Mungkin usaha sama atau kerjasama dengan masyarakat Malaysia, terutamanya student Malaysia, dan dapat dipromosikan atau diperluaskan penggunaannya secara global. Ya, Alhamdulillah, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari, dan tadi kita telah simak bersama bagaimana komentar rekan-rekan mahasiswa dari Malaysia yang sangat appreciate dan kagum dengan apa yang dilakukan oleh Pusat Kajian Hadis ini, Dr. Lutfi ya. Ya, alhamdulillah. Baik, saya kira kita langsung saja pada kajian kita, Dokter, bagaimana bersiwak, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Pemirsa TVRI di mana saja berada, rahimakumullah. Pada hari ini kita akan sambung kajian kita di bab yang belum pernah kita bahas nih. Selama 2 tahun 3 bulan kita ngaji kitab Sahih Bukhari. Ini baru masuk yang pertama, yaitu tentang siwak. Namun kitabnya masih di kitab wudu ya. Bagian dari wudu adalah siwak. Nah, hadisnya seperti apa, manfaatnya seperti apa, kita baca dulu teks hadisnya, nanti kita kupas matan dan sanadnya kayak apa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Babus sawaki. Babu as-siwaki. Wa qala Ibnu Abbas bitu ingdan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastana. Hadatsana Abu Nu'amani qala hadatsana Hammad bin Zaid an Golaini ibni Jarir an Abi Juraidah an abihi qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wajadtuhu yastanu bisiwaki biyadihi yaqulu wasawwaku fihi ka'annahu yatawahu. Ya. Ini sambung aja dengan hadis yang berikutnya. Ya. Qala hadatsana Utsman. Hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansurin an Abi Wa'il an Hudzaifah qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qama min laili yashusu fahu bisiwaki. Ya, ada 2 hadis ya. Ada 2 hadis, artinya seperti apa? Kita lihat, kita bisa buka di program Sahih Bukhari-nya. Ini ya, bab siwak. Ibn Abbas berkata, bitu indan Nabi sallallahu alaihi wasallam fastanna. Ibn Abbas kan ponakannya Rasulullah. Beliau nginep di rumah Rasulullah. Bukan ponakan ya, sepupu ya. Ya, sepupu. Ada salah seorang istrinya adalah encingnya kan, jadi ponakannya. Istri Rasulullah ada 2 yang masih bibinya. Nah, nginep di rumah Rasulullah dan Ibn Abbas masih kecil, ngelihat Rasulullah malam-malam juga bersiwak. Nah, cerita sanadnya kayak gimana dan hadisnya kayak gimana? Abu Burdah radhiyallahu anhu dari bapaknya, ia berkata, aku datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku dapati beliau sedang menggosok gigi dengan siwak di tangannya. Beliau mengeluarkan suara sementara kayu siwak berada di mulutnya seolah ingin muntah. Nah, ini hadis yang pertama. Dan hadis yang keduanya, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata, jika Nabi SAW bangun di malam hari, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Di teks hadis yang pertama, sahabat Nabi ngelihat Rasulullah lagi melakukan sesuatu dan beliau ceritakan. Hadisnya mana, perkataan Rasulullah mana? Yang tadi itu. O-nya itu. Kan Rasulullah lagi, nah ini saya bawa nih Mas nih. Ya. Saya bawa siwak. Nah, Rasulullah lagi begini. Mas Agus ajak ngomong saya dah, Mas. Coba, dokter. Ajak ngomong saya, tanya saya dah. Iya, dokter gimana kabarnya? Oh. Jadi kayak gitu. Oh iya. Jadi apakah siwaknya begini, megangnya gimana? Yang pasti beliau megangnya pakai tangan kanan. Kadang-kadang jawab kok nggak sopan dong. Kadang-kadang juga ngerti ya. Maksudnya jangan susah-susah Mas. Iya. Nanya yang gampang, saya bilang begitu aja udah di sana gitu. Saya jawab aja di sana atau di sini. Oh iya. Dokter, ember ada di mana? Kan bisa pakai bahasa isyarat yang orang juga mengerti, nggak usah pakai bahasa yang panjang. Tapi kalau hukumnya ini kayak gimana, ya harus angkat Mas. Kalau diangkat hukumnya haram karena bla 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 gitu kan, atau hukumnya halal karena bla bla bla.
Nah, ini hadis atau bukan hadis? Inilah gambaran hadis bahwa hadis itu tidak selamanya harus perkataan Rasulullah, tapi gerakannya juga. Dan ketika orang itu melihat Rasulullah lagi di masjid ya bersiwak, ternyata juga lagi di rumah bersiwak, ternyata Ibn Abbas bilang malam-malam juga bersiwak. Hadis yang kedua habis subuh juga ya, pas bangun juga beliau ternyata juga bersiwak. Berarti berapa kali? Hadis yang lain kan, kalaulah bukan karena kesulitan yang akan dihadapi oleh umatku, akan aku wajibkan mereka bersiwak inda kulli sholatin. Setiap kali akan sholat. Sholat kan minimal kan 5 kan? Maksimalnya boleh 7, boleh lebih kan? 7 duha sama tahajud. Itu kan waktunya beda tuh. Kalau ba'diyah dan qobliyah kan waktunya sama. Berarti bisa 5, bisa 7. Berarti 7 kali siwak. Dan Rasulullah minimal ada 7 kali siwak plus habis bangun. Dokter, sebenarnya siwak itu sama nggak sih dengan sikat gigi yang biasa dipakai? Nah, siwak ini kan ini ya kayu nih. Iya. Kayu begini. Siwak tapi itu rasanya, kayu perbuatannya atau kayunya sebenarnya? Ya, kayunya namanya kayu arak. Oh. Arak. Siwak itu adalah pekerjaannya. Menyiwak. Ya. Tapi dari jenis kayu arak. Gimana kalau pakai apa singkong namanya? itu. Kaki apa bata itu? Iya. Kan orang dulu zaman saya masih ada tuh yang nyiwaknya pakai batu bata yang dialusin. Bubuk ya. Boleh atau tidak? Ternyata Mas Agus, kita lihat di sini di program potret pribadi Rasulullah ada bab siwaknya. Ini Rasulullah sering banget menyiwak dan ternyata manfaatnya kayak gini Mas. Siwak ada zat tanin yang dapat membunuh kuman, ada menghilangkan bau mulut, ada anti kankernya, ada membunuh virusnya, dapat menembus albumin, dapat menenangkan lambung dan saraf-saraf, dapat merangsang ingatan dan konsentrasi, dapat memutihkan gigi, dapat menghilangkan dahak, dapat menghilangkan kecanduan rokok. Kalau sikat gigi doang Mas yang mereknya apapun juga manfaatnya apa? Bersihkan gigi. Hanya membersihkan gigi, nggak ada manfaat-manfaat yang lainnya. Kalau yang ini manfaatnya sudah 1 bukan 3 in 1 ini. 10 in 1 udah. Iya. Nah, caranya kayak gimana? Caranya siwak ini tolong didekatkan kameranya. Di ini dulu. Kelilingnya dia. Dibuangin ke iniannya, kulitnya. Kulitnya dibuangin, habis dibuangin iniannya. Biasanya ininya dicacah. Dicacah biar ini jadi lembut, biar nanti getahnya kan dia punya getah. Getahnya itu masuk ke kita. Dan itulah yang jadi obat. Itu sampai berapa kali harus pakai itu kan? Ini sebulan juga bisa. Di ujung-ujung terus itu. Rusak lagi, potong lagi. Potong lagi, bikin lagi. Iya. Kalau kotor dikit kita bisa cuci. Taruhnya di sini. Katanya kan nggak ini ya, nggak higienis atau apa? Higienis ya. Taruhnya di sini Mas. Ini ada inian pulpen tapi bukan pulpen ya. Ini bisa taruh di sini. Ya. Nanti munculnya ini ke muat pas. Nanti di sini, nanti tinggal di sini udah ada iniannya ya. Udah ada. Kalau pendek naikin, pendekan lagi naikin. Ini ada buat naikan pegangannya. Seperti lipstik. Iya, seperti lipstik. Taruh di sini. Taruh di sini. Oh, udah kan. Iya. Jadi kapanpun bisa ya, nggak harus ke toilet pakai ini ya. Ya nyari air gitu. Dan nanti mungkin Dr. Muji bisa ini ya, bisa ngasih pengayaan. Cuma manfaatnya kan besar banget ini. Iya. Dan ini bisa sambil banyak orang Arab ya lagi ngomong juga gini, lagi ini juga begini. Manfaat yang saya sendiri ngalamin kalau saya udah jarang pakai siwak, pakai sikat gigi itu sariawan Mas. Tapi kalau saya siwakan nggak sariawan. Itu manfaat langsung.
Iya. Ini bukan bicara promosi ya. Bukan, Ini juga bukan. abang promosi orang kayu kok nggak ada mereknya. Nggak ada mereknya. Ya, silakan dokter, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi sebagai pengayaan kita. Iya, terima kasih. Kalau kita lihat ini keistimewaan Rasul. Padahal waktu itu bisa dikatakan adanya itu dan budayanya itu. Iya. Sementara sekarang budayanya berubah. Akan tetapi kayu siwak masih selalu dipakai. Di pesantren-pesantren dipakai, dan sekarang juga kawan-kawan kita yang suka khuruj itu juga selalu bawa itu. Setiap mau sholat juga gitu. Nah, akan tetapi kalau kita lihat dalam pembahasan kitab fikih, itu mereka dalam kitab-kitab fikih itu dikatakan hanya al-afdol ini. Al-afdol. Bikul hosyanin. Jadi boleh bersikat dengan apapun yang kasar, yang bisa menghilangkan kotoran yang nempel di gigi. Apapun. Ya sehingga di pesantren kalau nggak punya siwak, ini biasanya ujung ujung lengan baju atau apa kerah baju dipakai, sarung gitu. Itu biasanya dipakai. Karena memang dalam kajian kita fikih hanya itu. Itu. Iya. Cuman ada bedanya Mas antara fikih dengan hadis ya. Iya. Fikih kan pemahaman dari teks hadis. Mungkin secara hukumnya nanti boleh-boleh aja kan gitu kan. Tapi kalau kita menggunakan ini manfaatnya jasmani dan rohani. Seperti yang tadi terungkap. Tapi dokter, maaf, itu kan kalau seandainya sudah digigit kan agak jadi kayak rambut-rambut gitu. Iya. Itu kalau dipakai itu apa nggak terkesan jorok gitu? Kumannya nggak nempel malah di situ. Nah, di sini yang hebatnya Mas ya. Hebatnya ini silahkan dicoba ya para pemirsa, kayaknya sunnah mencoba. Kan kata-kata laula an asyukko gitu. Kalaulah kan khawatir. Kalau saya tidak khawatir dengan kesulitan yang akan dihadapi oleh umatku, pasti aku wajibkan mereka bersiwak. Nah itu dia punya suatu keistimewaan Mas. Nggak kayak ini. Kalau ini diginiin, maka kotorannya tuh lempel di situ nggak hilang. Kalau dia punya kayak apa gitu ya, jadi nggak meresap di situ. Jadi memang harus nanti kita kajian lagi dari sisi kesehatan. Jelas itu sudah terbukti bahwa itu sudah terbukti. Ini kan kesehatan kita. Iya. Ini Ustaz, saya akan tambahan. Kalau kita lihat teksnya di sini ya, stanu bisiwak. Kalau istinan itu dengan apapun. Cuma yang Nabi gunakan siwak. Siwak, betul. Itu. Jadi babnya bab siwak, tapi sebenarnya babnya istinan. Istinan itu menggosok gigi. Maka boleh dengan apapun, cuma pilihan Nabi adalah siwak. Itu juga keistimewaan Rasul dalam memilih alat. Ini yang luar biasa. Kemudian tambahan Ustaz. Yang tadi itu kalau kita lihat dalam kitab syarah, bahwa yang Rasul lakukan pada waktu itu bukan hanya menggosok gigi, tapi menggosok lidah. Karena menggosok lidah di pangkal lidah dalam, maka seperti kalau kita masukkan kan Jadi oleh karena itu dalam beberapa kitab syarah dikatakan sunnah dalam bersiwak itu juga membersihkan lidah dalam, sampai pangkal lidah, sehingga sampai keluar suara seperti memuntah. Gitu. Saya pernah ngaji Mas sama Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nanti kalau kita buka kajian itunya tuh, kajian Warung Ustadz, itu tinggal pilih ada. Beliau kajiannya banyak ya. Ketika kita masuk bab ini, beliau ditanya, gimana kalau saya ganti dengan sikat gigi yang biasa dengan pasta gigi yang biasa? Jawabannya teknya itu ini dan udah ma'ruf. Bukan berarti sikat gigi itu nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau kita mengatakan itu yang sunnah, yang ini yang tidak sunnah, ini mengandung rahasia. Rahasianya ntar ada yang hilang, Mas. Dan ternyata setelah diselidiki, emang ini punya rahasia yang tidak dimiliki oleh pasta gigi atau baju kita yang kita jadikan sebagai alat pengganti. Nah, kita bukan mau tekstual harus ini ya. Nah, ini kan nggak ada di Indonesia. Nah, kalau nggak ada di Indonesia, kenapa nggak diekspor, nggak diimpor?
Kalau susah nggak, kenapa kita nggak ahli-ahli anak-anak IPB ya, yang ngaji IPB, kenapa nggak bikin penelitian? Ini gimana caranya untuk bisa ditanam di Indonesia? Iya. Kita aja nggak bisa pohon kurma, ada pohon kurma. Anggur aja nggak bisa, tahu-tahu di Probolinggo bisa anggur. Kenapa ini nggak kita usahakan? Sebenarnya dengan kelebihan, Mas. Kelebihan punya ini. Ya. Tapi sekarang kan sudah ada Merek pohon ini pakai itu iniannya. di pasta giginya pakai bahan-bahannya dari itu. Nah, itu sama nggak? Kalau gitu, dokter? Boleh jadi itu ijtihad ya. Iya. Saya nggak berani memastikan, tapi salah satu dari ijtihad. Iya. Mungkin kan paman ijtihada, kalau dia salah ya dapat 1, kalau dia benar dapat 2. Tapi kalau umpamanya ini ada dan ini ternyata buat kesehatan itu baik, kenapa enggak? Iya. Sama ketika kita ngupas yang kemarin, Mas, atau 2 minggu yang lalu, kita makan pakai jari. Rasulullah makan pakai jari. Sekarang kan orang menggantinya dengan sendok. Apa kata para ahli gizi dan ahli kesehatan? Pakai sendok membutuhkan 2 kali lipat buat pencernaan kita dibanding pakai tangan. Dan ada seorang ustadz, saya hadir satu pertemuan, beliau ceramah, beliau pernah ke lampu, Mas, tukang lampu nih. Ya. Kalau lampu itu dipegang sama tangan, maka umurnya akan sepersekian dari kalau dipegang pakai. Karena tangan kita itu punya sensor yang bisa merusak lampu, tapi ini bisa merusak makanan bagus buat ini, buat pencernaan kita. Nah, kalau kita ganti, dokter, pakai ininya hilang. Kalau kita ganti tangan ini pakai sendok, nanti ituannya hilang. Sekalipun bab fikihnya, boleh gak pakai sendok? Ya boleh. Boleh gak ganti pakai itu? Ya boleh. Jadi sebenarnya ajakan kepada teman-teman mahasiswa juga, ayo siapa yang mau jadi pengusaha siwak? Loh, ini kan peluang baru sebenarnya untuk menanam, bukan begitu ya, Pak ya? Ini belum ada. Coba ayo kita sama-sama menanam, karena pasarnya juga kelihatan cukup luas ini. Ini kebetulan dibocorin aja sama kita nih. Kalau gitu nanti setelah itu kita bikin bisnis itu aja, dokter. Baik, tetap bersama kami karena setelah ini kita akan kembali masih di kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Ya, alhamdulillah, terima kasih Anda masih bersama kami dalam kajian Kitab Kuning Sahih Bukhari. Nah, akan kita lanjutkan obrolan kita. Kita berikan kesempatan dulu, dokter ya, kepada rekan-rekan untuk bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Mumu Mustafa Ridwan dari jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pertanyaannya yaitu bagaimana hukum menggosok gigi atau bersiwak bagi orang yang berpuasa? Cukup itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan dari sebelah kubu perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ingin sedikit bertanya nih Pak tentang hukum membersihkan gigi dengan permen gitu kan. Tadi disebutkan sudah dicontohkan membersihkan gigi dengan sikat gigi atau siwak atau mungkin pakaian gitu ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan itu membersihkan gigi dengan permen. Iya, baik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Diut Novianto dari jurusan Tafsir Hadis Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Saya sedikit bertanya. Saya pernah mendengar suatu hadis yang mengatakan salah satu keutamaan dari bersiwak adalah mempermudah berbicara atau mengatakan 2 kalimat syahadat ketika sakaratul maut. Apakah benar atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dokter silakan langsung tanggapi. Terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali dan nanti akan dibantu oleh dokter karena beliau juga dosen hadis. Nah, yang pertama ya soal tadi apa yang pertama? Siwak. Puasa. Bagi orang yang puasa itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Kalau umpamanya saya bersiwak, apakah batal? Enggak.
Kalau misalnya nanti ketelen gimana? Ketelen, siwaknya ketelen batal. Tapi kalau misalnya ludahnya ketelen enggak. Sama dengan kumur ya, kumur membatalkan wudhu atau tidak? Kan tidak membatalkan puasa atau tidak? Tidak. Cuma kan disarankan kalau udah lewat siang jangan. Kalau masih pagi silahkan. Itu kan fikihnya ya, fikihnya. Kalau soal batal tidak. Begitu juga dengan siwak. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan permen? Ini kan usaha orang ya, usaha orang untuk siwak nih diganti dengan sikat gigi, diganti dengan pasta gigi, diganti sekarang ini dengan teknologi dengan semen, dengan permen, dengan permen. Sorry, akhirnya nih santri karena nggak punya permen, nggak punya sikat gigi, pakai tadi tuh, pakai ginian. Usaha Islam ngasih alternatif yang terbaik. Kenapa nggak ngambil yang terbaik sih? Semasih itu mudah. Saya nggak tahu Mas Agus, ini harganya berapa duit Mas kalau di penambang? Itu dia masalahnya tuh. Kalau di ini nggak sampai sereal. Kadang-kadang segepok tuh 5 real, segepok isinya 50, setengah real 1.500. 1.500 nggak sampai bahkan ya. Murah sebenarnya. Nggak terlalu mahal gitu. Iya nggak terlalu mahal. Kalau gitu kapan kaya jadi pengusaha itu dokter? Kalau yang pakai semuanya kan gimana? Iya. Orang Indonesia pakai. Nah, apa salahnya kalau minta oleh-oleh dari orang yang umroh, beliin saya siwak aja dah, kan cuma 5 real atau 10 real maksimal. Nah, itu kita pakai dah. Kita pakai. Ini manfaatnya udah jelas. Kalau permen kan manfaatnya ya segitulah, belum lagi ditambah unsur-unsur yang lainnya. Ini kan nggak ada zat kimianya, nggak ada apa-apanya. Iya, baik. Iya. Kemudian tadi yang satunya biar beliau ada yang jawab. Ya, silakan Dr. Mujib. Terima kasih. Saya pertama ingin menjawab pertanyaan yang pertama, hukum bersiwak ketika berpuasa. Ini tadi Ustaz Lutfi menjelaskan tidak batal, betul. Cuma kalau dalam kajian fikih itu ada yang memakruhkan apabila sudah zawal, sudah zuhur. Iya. Kalau kita kaji dalam fikih Syafi'i, alasannya bab hadis tentang keutamaan puasa. Wallahi la khalufu famis shaim indallah atyabu minal mis. Ya. Tapi saya pikir itu logika terbalik pemahamannya, Ustaz. Bab bahwa kemungkinan hadis itu disabdakan oleh Nabi li ta'nis. Agar kita di sekeliling kita tuh merasa nyaman lah meskipun teman kita mulutnya bau. Sadari karena lagi ibadah kan begitu, Ustaz. Bukan kemudian dipahami kalau mulutnya lebih bau nanti menurut Allah lebih wangi lagi. Sehingga dimakruhkan menghilangkan bau mulut. Seakan kan begitu pemahamannya. Jadi saya pikir ini logika terbalik. Oleh karena itu mayoritas atau jumhur ulama menyatakan tidak makruh sampai kapanpun. Ba'da zawal pun tidak makruh. Karena memahami hadis itu bukan sebagai alasan kalau semakin bau mulutnya, semakin bacin menurut Allah semakin wangi. Ini kan secara logika tidak masuk. Nah gitu. Jadi kalau kita bersiwak kemudian mulut kita lebih wangi, ya mungkin menurut Allah lebih wangi juga. Jadi tadi hadis itu hanya litaknis untuk memberikan hiburan. Jadi untuk menyadarkan kita semua, untuk saling menyadari karena kawan kita lagi berpuasa, perut kosong, maka bagaimanapun ada hawa yang bau yang tidak enak keluar dari mulut. Insya Allah kalau fadilah siwak itu memang sangat banyak, termasuk yang disampaikan tadi. Ya. Ada juga meskipun diperselisihkan hadisnya, Ustaz ya. Rakaatani bisiwak khairum min sab'ina rakaatan bi ghairi siwak. Salat 2 rakaat yang diawali dengan siwak itu lebih utama daripada 70 rakaat tanpa siwak. Tapi ini sepertinya dilihat dari makna hadis terlalu terlalu berlebihan. Salah satu ciri hadis palsu adalah apabila terlalu melebih-lebihkan sesuatu yang secara logika maupun akidah itu tidak masuk.
Ya, sama seperti tadi pertanyaannya. Apakah itu akan memudahkan orang untuk kalau saya belum pernah baca teks hadis itu ya, belum pernah baca. Tapi kalau dari lihat ciri khas kepalsuannya itu ada. Jawabannya mendingan kita pada pertemuan berikutnya menjadi PR tuh buat saya tuh. Kalau pernah antum baca itu, maka jadi PR buat saya karena sekarang ini saya hanya baru mengatakan secara ilmu hadisnya itu kayaknya bukan termasuk sabda Rasulullah. Cara realnya perlu saya teliti lagi. Iya, dokter boleh saya lihat nggak siwaknya yang tadi itu? Iya. Ini baru ini masih baru ya, boleh dipakai ini. Pemirsa ini pakainya digigit-gigit atau gimana dokternya? Kalau digigit-gigit itu iniannya keluar. Apa namanya? Getahnya keluar. Jadi bagus sih digigit atau diapain? Iya. Gigit banyak orang yang sambil gigit. Sambil gigit biar getahnya keluar, dan getahnya itulah yang jadi punya manfaat. Jadi ini pemirsa emang agak keras ya. Nah ini kalau nenek-nenek sama kakek-kakek gimana cara makanya dokter? Susah gigit ya? Iya. Kata nenek kakek nggak perlu siwak lagi, giginya udah nggak ada gitu kali. Jadi gini Mas, Islam itu cocok buat siapa aja. Nah siwak itu kayak gini. Kan kita bahas wudu kan harus pagsilu wujuhakum wa aydiakum itu harus tangannya. Kalau yang nggak punya tangan gimana? Oh iya benar juga itu. Berarti kan nggak diwajibkan dia mencuci tangan. Kalau orang yang nggak punya gigi ya tidak diwajibkan. Tapi lidahnya tadi dokter, lidah kan perlu ya. Lidahnya bisa. Dan kayaknya siwak ini personal ya. Personal. Kalau udah dipakai orang jangan dipakai yang lain maksudnya. Atek-ateknya ada lagi. Itu boleh join. Berjoin. Boleh join. Maksudnya suami istri atau gimana join? Ini ada sesuatu yang pakai bahasa sekarang ini sulit. Iya. Tapi kalau pakai bahasa akidah itu jadi gampang, Mas. Iya. Saya kuliah di Syria. Kalau lagi ngadain acara Maulidan itu kan 1.000 orang tuh di satu masjid. Gelasnya berapa, Mas? Gelasnya 5, Mas. Masya Allah. 1.000 orang gelasnya 5. Itu kenapa nggak punya gelas atau gimana? Ada hikmahnya ya? Iya. Sekarang nih, Mas ya. Sekarang nih ke Madinah. Iya. Ke Madinah duduk paling depan. Kalau paling belakang nggak dapat. Iya. Nah, ini paling belakang mulu kali ini. Nah, paling depan itu akan ada sajian untuk buka puasa. Iya. Wabil khusus hari Senin, bukan bulan puasa ya. Iya. Hari Senin dan hari Jumat. Kalau lagi sholat di Madinah, Senin dan Kamis, sholatlah paling depan. Jajaran paling depan 5 sop atau 10 sop. Itu akan digelar plastik, isinya korma sama halwa kadang-kadang. Kadang-kadang juga ada yogurt dan sama kopi Arab. Kopi Arabnya gelasnya kadang-kadang cuman 5 atau cuman 3. Nah 3 ini digilir tuh segituan. Minum nggak? Ya saya akan minum. Kalau misal begini saya duluan, saya akan minum. Abis ini ya Pak dokter yang ini. Abis ini antum. Gelasnya ya tentu juga Mas. Dan di hadis yang sahih Rasulullah bilang minat takaburi. Kalau Mas nolak nih itu namanya orang takabur. Kalau kita baca di Fathul Bari ini justru kalau liurnya orang non muslim itu racun, liurnya orang muslim itu obat. Obatnya dari mana? Kita sebut nih Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Lidah kita itu kena siraman zikir kita. Ya, tapi kalau gelas mungkin masih ini dokter. Kalau siwak nih saya lagi bingung nih gimana soal kalau barengnya gitu. Iya. Iya. Kan nih kalau ada Ustaz Yusuf rame nih. Nah, ramenya gimana? Saya dulu pernah diludahin sama Habib. Waktu masih kecil. Dokter Lutfi apa? Iya. Diludahin ngambil berkahnya. Rasulullah waktu anak tuh dikasih makan korma kan digigitin dulu sama Rasulullah. Digigitin dulu baru Nah itu gimana? Kan ini kan menjadi udah sunnah kalau kita punya anak ya. Salah satu sunnahnya adalah kasih korma tapi yang gigitin adalah orang alim. Masya Allah.
Tapi barangkali kalau ada yang sakit paru-paru ke batuk juga nahu diri juga dokter ya. Boleh lah. Iya, takutnya yang lain ketularan kan kasihan juga gitu. Ya baik, waktu kita sudah habis nih kelihatannya dan kita akan masuk kepada kuis kali ya dokter ya, hasil ataupun dari yang sudah disampaikan itu. Silakan dokter. Kuisnya itu akhir bulan Desember ya. Siapakah orang yang pertama kali mengambil rambut Rasulullah waktu di Mina tuh? Ketika dicukur, jawabannya adalah Abu Tolha. Baik. Yang berhasil mendapatkan hadiah yang pertama Saudarati Rahmaiti, Jalan Dr. Saharjo di Manggarai, Jakarta Selatan. Kemudian Diah Wuryandari dari Bisma Perum Rinenggo, Cilacap ya, Kumilir Cilacap Utara. Dan yang terakhir Azizatul Hidayah dari Sukau, Lampung Barat. Insya Allah nanti Anda akan mendapatkan bingkisan dari Pusat Kajian Hadis. Baik, yang berikutnya dokter, pertanyaan. Pertanyaannya seputar siwak kali ya? Iya, siwak. Seputar siwak, apakah wajib orang yang akan sholat untuk bersiwak? Apakah wajib ya? Ya. Ngikutin dokter tadi. Baik, silakan jawabannya Anda kirim ke dengan cara ketik kuis spasi nama spasi alamat lengkap dan spasi jawaban. Kuis spasi nama spasi alamat lengkap spasi jawaban, kirim SMS ke 0818 995 993 atau kirim ke email pusatkajianhadis@gmail.com. Ya, alhamdulillah kayaknya waktu kita sudah habis dokter ya. Jadi apa yang sudah disampaikan, insya Allah sebenarnya jangan terlalu banyak bertanya sih. Lebih bagus lakukan dulu deh. Karena yang penting bagaimana orang bisa mendapatkan khasiat kalau nggak pernah melakukan atau paling banyak berdebat. Makanya bersiwak dulu nih ya. Jadi habis dari sini langsung saja cari siwak. Ya kalau di Jakarta sih banyak di Tanah Abang kayaknya ya. Kalau di tempat lain insya Allah ada. Kalau kurang nanti bisa minta dokter kalau berangkat umroh. Bisa nitip pesan juga tuh. Baik, berhat, terima kasih atas perhatian Anda. Mohon maaf bila ada hal-hal kurang berkenan. Kita tutup bersama acara kita dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad